berkenan kepada Tuhan. Dalam pelayanan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, harus memiliki pola pikir yang seperti ini. Makanya kalau ini terbangun di dalam hidup kita, ini terbangun dalam pelayanan, ini saya yakin pelayanan akan diberkati Tuhan, maka jiwa-jiwa akan datang. Kebersamaan ini sangat dibutuhkan. Ya, maka ketika ada pemberitahuan, ketika ada pengumuman, ketika ada kegiatan suka dan duka, kita bisa bergandengan tangan. Jadi kita bukan hanya sekedar menjadi jemaat, masuk menjadi anggota jemaat, tapi kita egois. Keegoisan kita tanpa kita sadari itu besar. Setiap kali ada pemberitahuan dari seorang pemimpin di tempat ini, terbuka kita seringkali banyak tidak peduli. Dan kalau ada berkunjung buat penghiburan, ketika ada juga kita melihat orang-orang yang sakit, ketika kita juga berkunjung ke rumah-rumah, kalau ada mungkin yang diberkati Tuhan, di mana kita? Alasan apa yang kita buat? Kalau dulu saya selalu terbentuk di dalam dikatakan apapun alasan adalah kebenaran diri sendiri. Alasan adalah membela diri. Kebenaran diri sendiri. Dosa yang tidak bisa dipulihkan adalah kebenaran diri sendiri, karena dia tidak merasa bersalah. Coba tanya orang yang nggak mau hadir, tanya orang nggak mau ibadah, tanya orang yang nggak mau datang dalam undangan, nggak merasa bersalah dia, nggak merasa bersalah. Ada alasan. Aku nggak bisa. Alasan adalah pembelaan diri, membenarkan diri sendiri. Pembunuh, berzina, pencuri sadar dia bisa bertobat. Kenapa? Karena dia tahu itu dosa. Betul? Itu dosa. Tetapi kebenaran diri sendiri tidak menganggap dosa dan tidak merasa bersalah. Dan ini selalu membuat banyak orang ego. Maka Tuhan katakan, jangan kau berkata, walaupun kau berkata Tuhan tidak mendengar. Bahkan kenapa sampai kau berkata, aku tidak mengenal, menyala engkau yang berbuat kejahatan? Bahwa dia berkata, aku kan Tuhan, mengikut engkau, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, menghidupkan orang mati demi namamu. Tapi kau berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyah engkau dari depanku, hai engkau berbuat kejahatan. Kenapa? Karena kita merasa benar, merasa tidak ada kekurangan. Alasan yang kita bangun adalah kebenaran diri sendiri. Salah satu contoh yang paling besar di negara kita, kejadian yang ada di negara kita dalam beberapa bulan ini, mereka membangun opini kebenaran diri sendiri sampai membuat sebuah opini yang salah, memojokkan orang lain dan menghabiskan nyawa orang lain. Tetapi opini yang mereka bangun dalam kebenaran diri sendiri terkuak kembali, semua adalah mengarah kepada keegoisan. Ini harus kita sadari. Maka Tuhan katakan harus terbangun. Ya, ini harus kita mau kembali hidup. Dari sekarang bagaimana? Persoalannya, bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa diubah di dalam hidup kita. Coba di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sekarang supaya opini pembelaan diri, kebenaran diri mulai kita hapus dan masuk kita dalam ciptaan baru sesuai dengan Roma pasal yang ke-12 ayat kedua, supaya kita jangan serupa dengan dunia. Pembelaan diri yang membuat kita terbangun dalam hidup sama seperti orang-orang duniawi. Mari 1 Korintus 5 ayat 2 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kau menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa masuk dalam ciptaan yang Tuhan kehendaki supaya kita bisa tidak serupa dengan dunia, agar kita mendapatkan pembaharuan dalam akal budi. Dalam ayat ke-7 katakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab
anak domba Paskah kita juga telah disembelih yaitu Kristus. Pertama itu kita harus mampu membuat ragi yang lama, sistem yang lama, hidup yang lama. Ayat yang ke-6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan? Perhatikan ayat 6, dikatakan kemegahanmu tidak baik. Nah ini kemegahan tidak baik. Ya, apa yang kita megahkan, kemegahan itu adalah membuat kita membangun sebuah alasan. Kemegahan kita buat membangun sebuah alasan. Alasan kita bangun untuk membuat pembelaan diri. Pembelaan diri adalah menutupi kekurangan kita. Paham? Paham saya maksud? Paham saya maksud? Mengerti? Belum bingung? Ya, saya ulangi. Kemegahan itu, itulah alasan bagi kita hari-hari ini untuk membuat sebuah alasan. Alasan kita pakai untuk membuat kehidupan kita, membangun, menutupi kekurangan kita di dalam diri kita sendiri. Karena kita merasa megah. Inilah menjadi opini yang membuat kita merasa tidak bersalah. Coba kita cek hidup kita. Apa yang kita bangun dalam hidup ini? Ada banyak orang memegahkan, bahkan dia bermegah di dalam membangun alasan pembelaan diri. Pembelaan diri adalah menutupi kekurangan. Ingat, pembelaan diri menutupi kekurangan. Makanya Tuhan katakan kemegahan itu tidak baik. Tidak tahu bahwa sedikit ragi mengkabirkan seluruh adonan. Ingat, sedikit ragi. Siapa yang pintar buat tape? Tahu apa tape? Kalau kita masak ubi, kemuda, tahu tape? Tahu? Tape itu terbuat dari mana? Bahannya terbuat dari mana? Apa? Ubi. Satu lagi? Lagi. Selain ubi, adakah bahan yang membuat tape? Ada? Kemuda? Oh, kemuda. Apa? Selain dari ubi, adakah bahan yang bisa membuat tape? Ada. Apa? Apa? Ketan. Ketan. Kenal ketan? Kenal? Siapa yang nggak kenal ketan? Kemuda. Pulut. Aduh, pasang mata nih pulut. Tidak tahu? Oh, pulut apa sendiri? Iya. Kalau kita masak ubi, kita ambil aja ubi. Contoh, saya akan ambil ubi. Kita masak satu periuk. Kalau kita membuat tape, ya bahannya dari ubi, kita masak ubi. Dimasak dulu kan? Atau langsung mentah? Oh, dimasak ya. Kita masak dalam periuk, satu periuk. Tapenya, raginya cukup nggak 1 kilo? Kalau ubi kita masak 10 kilo, cukup nggak 1 kilo tapenya? Cukup? Berapa biji? 1 biji nggak saya? Mana nggak apa-apa, bagudak ubi itu salah kan? Sedikit, secuil. Ditimbang 10 kilo ubi, secuil ragi bisa menjadi adonan itu berubah menjadi tape. Bukan karena banyaknya. Demikian hidup kita. Tidak ada banyak orang tidak bermasalahkan sebuah alasan. Banyak orang tidak bermasalahkan sebuah argumentasi. Banyak orang tidak bermasalahkan sebuah kemegahan, membuat sesuatu hal tidak aktif dalam ibadah, mengikuti segala sesuatu. Tapi ingat, bukan karena besarnya argumentasi, tidak karena banyaknya alasan membuat
kita tidak bisa diubah. Ingat ini. Terbiasa kita punya alasan tidak aktif dalam ikut ibadah. Ya, terlalu sering kita punya alasan tidak mau giat masuk dalam kegiatan ibadah kerohanian. Itu akan menjadikan kebiasaan hidup kita menjadi orang-orang yang egois dan angkuh. Akhirnya kita tidak peduli tentang kehidupan kerohanian. Ya, lihat, itulah trik daripada setan. Maka dikatakan, keberkahanmu tidak baik, tidak tambah kamu sedikit lagi mengkafirkan seluruh agama. Sedikit, hanya sebuah kata. Kenapa katakan? Karena ini hanya sepatah kata yang kita pergunakan menjadi alasan bagi kita tidak mau tunduk kepada aturan, tidak mau ikut di dalam segala kegiatan. Tetapi akibatnya ini berdampak yang sangat luas. Berdampak yang sangat luas. Hati-hati loh. Kita mau masuk dalam perubahan. Ya. Karena banyaknya, karena apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Bukan karena banyaknya argumentasi alasan kita membuat kita tidak bisa datang. Ada banyak karena pekerjaan, kesibukan. Padahal bukan dia orang yang paling sibuk. Bukan dia orang yang paling banyak kerja. Masih banyak orang yang kerja. Tetapi kita harus mulai pergunakan waktu yang baik. Maka di dalam pengkhotbah katakan, pergunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena ada waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Alkitab berkata ada banyak waktu nantinya. Ya, ada suatu waktu nanti kita mencari keselamatan tidak ada. Pergi ke sana mencari keselamatan tidak ada. Lari ke sana mencari keselamatan tidak ada. Dikejar kemana-mana mencari keselamatan tidak dapat lagi. Tapi Tuhan katakan mumpung masih ada waktu hari ini, pergunakanlah waktu itu. Ya, karena suatu waktu, bahkan firman Tuhan di dalam Matius dikatakan ketika ada engkau mendengar bahwa di gunung sana ada orang Yesus Mesias, di balik sana ada Mesias, jangan kejar, jangan pergi ke sana, karena Mesias tidak ada di situ. Itu salah satu bukti suatu waktu orang pada banyak mengejar, mencari keselamatan, tapi tidak dapat lagi. Makanya mumpung ada waktu hari-hari ini, dalam pengkhotbah katakan ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa. Segala sesuatu punya waktu. Kalau lagi ada waktu diberikan Tuhan bagi kita ibadah, beribadahlah. Selagi ada waktu bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan dalam kerohanian, kerjakanlah. Karena tidak seterusnya ada waktu. Amin. Amin.